Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 2110601002 dari Prodi S1 Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Menurut Swansburg 1995, bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok. Manajer atau manajemen leader adalah seorang pemimpin dengan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga mampu menciptakan keadaan orang lain yang dipimpinnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus mempunyai kreativitas yang tinggi untuk memimpin bawahannya. Konsep kepemimpinan menurut George Terry 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja sukarela untuk mencapai tujuan. 2. Menurut Sullivan dan Decker 1989, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar satu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen adalah pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Penerapan kepemimpinan dalam organisasi bisnis. 1. Contoh kepemimpinan yang baik dalam organisasi, yaitu pemimpin memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, perusahaan, maupun kelompok masyarakat lainnya. Seorang pemimpin yang baik harus mempunyai sikap-sikap kepemimpinan agar mampu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor utama dari seorang pemimpin adalah bagaimana ia memberikan pengaruh bagi para pengikutnya. Pemimpin harus bisa mengarahkan anggota atau pengikutnya untuk mengalami perubahan yang lebih baik agar semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. Contoh kepemimpinan yang baik. 1. Menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin adalah motor penggerak yang harus dapat mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan. Pemimpin harus bersikap ambisius dalam mencapai tujuannya. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah dalam melakukan tugasnya dan selalu memperlihatkan inisiatif untuk melakukan suatu perubahan. 2. Bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan yang kuat untuk memimpin para anggotanya. Dalam hal ini, pemimpin yang baik seharusnya mempunyai keinginan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maupun anggota kelompok lain yang memengaruhi organisasi. 3. Jujur dan berintegritas. Seorang pemimpin harus bisa membangun sebuah hubungan dengan anggotanya yang dilandasi dengan rasa saling percaya satu sama lain. Pemimpin yang baik harus selaras antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Dengan demikian akan timbul rasa percaya yang tinggi dari anggota terhadap pemimpinnya. 4. Percaya diri. Rasa kepercayaan diri yang tinggi sangat diperlukan dalam diri seorang pemimpin. Tujuannya adalah untuk meyakinkan para anggotanya bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar dan sedang mencapai sebuah tujuan yang berarti. Dengan begitu, anggota akan merasa yakin dan percaya terhadap segala keputusan yang dibuat pemimpin. 5. Cerdas. Pemimpin haruslah merupakan sosok yang cerdas dan berpengetahuan luas, terutama yang berkaitan dengan tujuan organisasi tersebut. Hal itu dibutuhkan agar bisa memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat, serta menyadari dampak dari keputusan yang dibuatnya itu. 6. Mudah berkomunikasi. Artinya, pemimpin hendaknya adalah seseorang yang mudah bersosialisasi, berkomunikasi,
dan jarang bersikap diam. Mereka harus menunjukkan energi yang positif terhadap anggotanya. Dengan begitu, hubungan antara pemimpin dan anggota akan terjalin dengan baik dan berdampak baik terhadap jalannya organisasi. Peran kepemimpinan dalam organisasi profit maupun non-profit. Kinerja organisasi dijadikan sebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit. Organisasi tak lepas dari masalah sumber daya manusia, karena sampai saat ini sumber daya manusia menjadi pusat perhatian dan tumpuan bagi organisasi atau perusahaan untuk bertahan dalam persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini. Tuntutan yang semakin ketat tersebut membuat manajemen sumber daya manusia harus dikelola dengan baik, dengan memperhatikan segala kebutuhan demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Profit ataupun non-profit, leadership menentukan seberapa jauh dan seberapa besar organisasi tersebut di tangan pemimpin yang dimaksud. Jenis pendekatan leadership dalam perusahaan. Ada 3 pendekatan leadership atau kepemimpinan yang akan menjadi ukuran dalam menentukan kelayakan individu sebagai seorang pemimpin. Ketiga pendekatan tersebut meliputi 1. Sifat pendekatan karakter atau sifat berguna untuk memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi dari sifat-sifat yang tampak dari seorang pemimpin. Ada sejumlah sifat atau karakteristik tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan dari pemimpin. 2. Perilaku pendekatan. Perilaku memiliki fokus kepada perilaku calon pemimpin tentang apa yang diperbuat dan bagaimana melakukannya. Pendekatan ini bermaksud mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang berhubungan ataupun menghasilkan kepemimpinan yang lebih aktif. Melalui pendekatan ini, keberhasilan dari seorang pemimpin dikatakan bergantung pada perilaku yang ditetapkannya. 3. Situasional. Sedangkan pendekatan situasional diambil dari beberapa anggapan bahwa efektivitas dari pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gaya pimpinan secara individu, tetapi juga ditentukan oleh situasi yang ada dari kepemimpinan tersebut. Contohnya bisa dari tugas-tugas yang dilakukan setiap harinya, keterampilan, harapan, atau ekspektasi dari para bawahan, lingkungan kerja, dan sebagainya. Peran-peran penting leadership yaitu 1. Menyusun kebijakan tim, 2. Mendelegasikan tugas, 3. Mengkoordinasikan semua elemen perusahaan, 4. Melakukan evaluasi, 5. Mengendalikan wewenang anggota dalam perusahaan. Hubungan leadership dan manajemen. Kepemimpinan atau leadership dan manajemen merupakan dua istilah berbeda yang sering dianggap sebagai sinonim. Namun kedua istilah ini sangat berbeda. Leadership secara khusus adalah bagian dari manajemen itu sendiri, sebagai komponen yang sangat penting dari manajemen. Perilaku kepemimpinan yang benar akan membangun lingkungan yang baik dan produktif bagi setiap anggota perusahaan. Menurut pendapat saya tentang kepemimpinan adalah kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju seseorang untuk sukses. Kepemimpinan juga sebagai proses memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan juga menunjukkan kemampuan dalam diri seseorang yang mencakup kepribadian, kemampuan dalam diri seseorang maupun kesanggupan seseorang. Kepemimpinan yaitu seseorang yang memiliki jiwa pemimpin dalam dirinya, seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, yaitu seorang pemimpin seperti gembala. Dia tetap berada di belakang kawanan, membiarkan yang paling gesit berada di depan, yang lain mengikuti, tidak menyadari bahwa selama ini mereka diarahkan dari belakang. Inilah penjelasan dari saya mengenai tema tentang kepemimpinan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.